Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju, itu orang tidak berbicara lagi sampah di bumi, orang sudah berbicara sampah di antariksa, sampah satelit. Tapi kita ini masih bicara tentang sampah di bumi, di perairan atau di pinggir pantai. Silakan Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami membacakan. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 255/PUU 24/2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Supratman Andi Adgas, jabatan Menteri Hukum Republik Indonesia. 2. Nama Muhammad Jumhur Hidayat, jabatan Menteri Lingkungan Hidup garing Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia dalam kurung pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan atau Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Dudi Mempawardi Saragih, SH, selanjutnya disebut pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 255/PUU 24/2026 tanggal 30 Juni 2026 dan perbaikan permohonan tanggal 16 Juli 2026. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Pengelolaan Sampah sebagai berikut. 1. Pokok permohonan pemohon dianggap dibacakan. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. 3. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon terhadap kedudukan hukum atau legal standing pemohon, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya. 4. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji, bahwa terhadap materi permohonan yang diuji, pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 1. Terhadap pokok permohonan, pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa kata pengawasan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B terbukti menjadi pasal karet yang melahirkan kesewenang-wenangan berupa pengabaian kewajiban hukum. Oleh karena itu, pasal akuo bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 karena gagal memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa pasal 11 ayat 1 huruf B merupakan norma yang menjabarkan rangkaian proses yang merupakan fungsi pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang diperintahkan oleh Undang-Undang Akuo atau pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan
yang mana setiap orang diberikan hak untuk berpartisipasi di dalam rangkaian proses di bidang pengelolaan sampah tersebut. B. Bahwa peran masyarakat di bidang pengelolaan sampah diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang menyatakan masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui 1. Pemberian usul, pertimbangan, saran kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah. 2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. C. Bahwa setiap institusi penyelenggara negara wajib menerima dan merespon pengaduan. Salah satu mekanisme pengaduan maupun penyampaian data informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu melalui kanal pelaporan. Kanal pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui kanal pelaporan tersebut, pemerintah memperoleh informasi faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan, verifikasi, pemeriksaan, korektif maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan kanal pengaduan justru memperjelas operasionalisasi frasa pengawasan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pengelolaan Sampah. D. Bahwa pemerintah memperhatikan setiap pengaduan masyarakat sebagai bagian dari hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan di bidang pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdapat sanksi berupa pembebasan dari jabatan bagi institusi penyelenggara negara yang tidak merespon pengaduan masyarakat. E. Bahwa salah satu dampak dari pengelolaan sampah yang buruk adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Karena sampah menghasilkan sisa usaha dan atau kegiatan yang dapat mencemari lingkungan, maka penanganan dampaknya dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara tegas memberikan jaminan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan melalui pengaduan mengenai dugaan terjadinya tumpukan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga aspek pencegahan pencemaran, pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan rezim hukum lingkungan hidup secara terpadu. F. Bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, maka berdasarkan pasal 495 ayat 1 huruf J, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jungto pasal 24 dan pasal 26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengawasan dan pengenaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk menghentikan pelanggaran tertentu berupa tindakan menutup lokasi pembuangan apabila terjadi pelanggaran untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan tumpukan sampah. G. Bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap terjadinya tumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P22 /Men LHK /Z1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan yang menjabarkan secara rinci
mengenai tata cara penyampaian pengaduan dugaan pencemaran lingkungan dan bagaimana penanganan aparat pemerintah dalam memproses pengaduan masyarakat tersebut. Setiap pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dinyatakan lengkap dari masyarakat akan dilakukan penelaahan dan verifikasi ke lapangan. Hasil penelaahan dan pemeriksaan ke lapangan akan dirumuskan dalam bentuk laporan untuk nantinya disampaikan melalui surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu. H. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup garing Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah membuat layanan pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup garing Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui instrumen penegakan hukum administrasi dengan menerapkan sanksi administratif, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah kepada pengelola tempat pemrosesan akhir atau TPA di kabupaten kota seluruh Indonesia sejumlah 314 TPA. I. Bahwa selain penegakan hukum administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup garing Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga menggunakan instrumen hukum pidana dengan menggunakan pasal 98 ayat 1 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelola TPA liar. J. Bahwa untuk lokasi penumpukan sampah liar yang ditemukan oleh pemohon sudah terdapat mekanisme pengaduan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bogor mengenai persoalan pencemaran lingkungan, yaitu melalui aplikasi SIADUL Kecil SIPP, dan telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, kata pengawasan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pengelolaan Sampah justru memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, norma pasal AKWO sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok permohonan pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa kata pengawasan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 karena rumusannya yang kabur gagal menjadi tameng pelindung bagi pemohon dari ancaman kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Tujuan tersebut diwujudkan pemerintah melalui Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, penanganan sampah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengawasan, pembinaan, pembiayaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan implementasi tanggung jawab konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang NRI 1945 untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik. B.
bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Oleh karena itu, Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945. C. Bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa dengan demikian, norma pasal AKWO tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 karena frasa pengawasan dalam pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pengelolaan Sampah justru merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Norma AKWO telah diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, didukung oleh kelembagaan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta praktik penegakan hukum yang efektif, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengurangi hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, melainkan merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi dan melindungi hak tersebut. 6. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima atau niet onafhankelijk verklaard. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya bijaksana dan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Atas perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 10 Agustus 2026, Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia tertanda Supratman Andi Adgas, Menteri
Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tertanda Muhammad Jumhur Hidayat. Baik, silakan kembali ke tempat. Ada pertanyaan atau catatan dari majelis? Silakan, Yang Mulia Pak Lili. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Laksmi Wijayanti yang telah memberikan keterangan atas nama perintah. Ada beberapa permohonan penambahan keterangan yang kami inginkan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kita tahu bahwa di pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah mempunyai perda masing-masing terkait dengan pengelolaan sampah ini. Sementara di tingkat pusat diberikan tanggung jawab kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami ingin tahu bagaimana pembagian terhadap pengelolaan sampah ini dilakukan. Karena memang di dalam undang-undang pengelolaan sampah ini hanya satu peraturan pemerintah pelaksanaan terhadap hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon, yaitu tentang bentuk pengawasan yang lebih responsif terhadap masalah sampah ini. Kami ingin tahu bagaimana mekanisme yang diberikan atau enggak yang paling disampaikan kepada pemerintah daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan mekanisme pengawasan ini. Tidak hanya ada instrumen terhadap pengajuan gugatan, mungkin adanya class action atau citizen lawsuit terhadap pengelolaan sampah, tapi juga secara pribadi. Apakah warga negara secara pribadi diberikan kemungkinan untuk mengajukan mekanisme terhadap pengawasan pengelolaan sampah ini. Itu Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Yang Mulia Prof. Guntur, silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Bu Laksmi Wijayanti yang telah memberikan keterangan mewakili pemerintah. Satu hal saja yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini ya sebetulnya ya persoalan sampah ini agak miris juga kita ini ya melihat bahwa masalah sampah masuk menjadi persoalan konstitusi di Mahkamah Konstitusi ini. Tetapi itu juga kita tidak bisa hindari karena memang faktanya di masyarakat kita tata kelola sampah kita memang tidak dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju, itu orang tidak berbicara lagi sampah di bumi, orang sudah berbicara sampah di antariksa, sampah satelit. Tapi kita ini masih bicara tentang sampah di bumi, di perairan atau di pinggir pantai. Dan bagaimana kita bisa mengelola ini sebetulnya bisa kita lihat dari ada nggak blueprint ya tentang tata kelola sampah nasional di negara kita ini. Jadi kalau misalnya itu ada blueprintnya, ya tentu ini karena dalam blueprint itu biasanya sudah ada timeline ya, bagaimana pada tahun kapan ini persoalan sampah di negara kita ini sudah bukan jadi masalah lagi dan bagaimana dan seterusnya di situ sekira sudah lengkap. Oleh karena itu kalau misalnya ini ada, tolong ini nanti dilampirkan ya menyangkut blueprint tata kelola sampah nasional kita ini, termasuk nanti bagaimana ya pemisahan atau pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, karena dalam bayangan saya ini Bu, karena Ibu juga sebagai deputi di bidang pengelolaan sampah ya. Jadi Ibu Laksmi sebagai deputi bidang pengelolaan sampah, nah ini harus memang benar-benar diselesaikan ya bagaimana tata kelolanya termasuk penggunaan teknologi hijau untuk mengelola sampah-sampah ini sehingga orang sudah berbicara bahwa ke depan itu sampah itu menjadi aset kalau dikelola dengan benar, dengan baik. Tetapi ya sampah menjadi meresahkan terus kalau ya tidak dikelola dengan serius. Oleh karena itu pentingnya ada blueprint dan kalau itu memang ada ini tolong kami diberikan. Mungkin itu aja dari saya Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih. Baik, Prof. Penny, Yang Mulia silakan. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Saya melanjutkan begini Bu Laksmi, kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar, konstitusi kita itu memang memberikan
salah satu perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang sehat dan bersih itu. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan dari para pemohon karena mereka merasa risau. Saya kira bukan mereka saja, hampir kita semua risau sebetulnya dengan sampah itu. Tumpukan sampah yang tidak segera direspon seperti itu. Itu kan berarti lingkungan yang sehat dan bersih itu pada akhirnya ya belum bisa dijamin oleh negara. Lah berkenaan dengan hal itu sebetulnya terkait dengan tadi yang sudah diminta blueprint tadi, itu sebetulnya berkaitan dengan tata kelolanya ini sendiri Bu, ya. Itu sejauh mana yang bisa kemudian pembagian antara pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kota itu, yang kemudian pembinaannya itu bisa tergambarkan dengan baik. Itu seperti apa Bu? Termasuk membangun budayanya di masyarakat kita. Karena kan masyarakat kita termasuk masyarakat yang tampak sekali tidak bisa, belum mampu kemudian berbudaya membuang sampah pada tempatnya itu. Itu apa yang dilakukan dari pusat hingga ke daerah. Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Mengapa pula kemudian sampai muncul ada kebijakan yang saya tidak tahu persis ini, ada inisiatif dari pemerintah pusat ketika setahu saya akan memberikan sekian M untuk daerah yang bersih begitu. Salah satunya adalah bersih dalam pengelolaan sampah. Itu sebetulnya hal-hal semacam itu kan mestinya sudah ada bangunan yang jelas yang tadi disebut dengan blueprint tadi. Itu ya bisa menggambarkan kepada kita bagaimana sebetulnya pengelolaan sampah itu sampai kemudian benar-benar dia input, output itu semua bisa clear gitu. Itu gimana enaknya bangunannya itu seperti apa? Itu mohon bisa dijelaskan karena seingat saya beberapa waktu yang lalu saya pernah studi dengan tim termasuk dari pemerintah pusat itu terkait dengan salah satunya regulasi pengelolaan sampah. Itu ada teknologi namanya insenerasi ya, insenator itu. Yang itu saya lihat kalau di Jepang itu dia sudah di tengah pemukiman itu Bu. Dan itu baunya nggak ada gitu loh. Dan itu dilakukan oleh sekian banyak pejabat ketika studi itu. Lah itu gimana Bu? Ketika di-apply di lapangan itu seperti apa? Apa kendala-kendala yang terjadi? Ini mohon bisa diuraikan dengan terang benderang kepada kita semua. Karena ini merupakan persoalan kita bersama sebetulnya. Soal sampah ini. Saya kira itu tambahan yang saya mohonkan tulis dari pemerintah. Terima kasih. Baik, Yang Mulia Pak Daniel silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Ibu Laksmi Wijayanti untuk keterangannya. Saya lihat dalam hal pengelolaan sampah, Bu Laksmi, ada beberapa stakeholder ya yang terkait dengan ini. Tadi antara lain disampaikan Yang Mulia Pak Lili terkait kewenangan pusat dan daerah. Daerah pun juga ada tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, selain pemerintah pusat dan daerah, ada aspek masyarakat, kemudian sektor swasta dan industri, juga adanya komunitas atau NGO ya dalam pengelolaan sampah. Nah, tadi dalam keterangan Bu Laksmi belum menggambarkan aspek-aspek itu. Bisa nanti ada keterangan tambahan untuk stakeholder yang terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam masyarakat itu kan ada sampah organik, anorganik, dan lainnya ya. Saya lihat ada 3 kotak biasanya di masyarakat. Ini kan kalau kesadaran hukum masyarakat rendah, maka praktek pelaksanaannya kan tentu tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan. Karena apa yang disampaikan pemohon terkait dengan hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat ini kan yang menjadi dasar mereka untuk mengajukan permohonan di MK. Saya ingat ada desa di Bali di Denpasar ya, desa Panglipuran kalau tidak salah, itu desa terbersih ketiga dunia kalau tidak salah ya. Itu mereka betul mampu untuk menata sampah. Nah, persoalan rendahnya partisipasi ini pada tingkat mana Bu? Apakah pada kesadaran masyarakat yang rendah atau memang ada pengelolaan yang kemudian itu sulit, misalnya ada sejumlah kepentingan yang terkait di dalamnya.
Mungkin itu bisa keterangan tambahan dari Ibu Laksmi. Terima kasih ya, Yang Mulia.